Balik lagi di channel Ateng Katros, ya. Nah, di episode kali ini motor yang mau kita custom itu diambil dari bahannya Benelli Patagonian Eagle 250 cc. Buat kalian yang belum tahu ya, Benelli itu adalah pabrikan asal Italia, namun sekarang udah melakukan produksi motornya itu di Cina. Untuk Patagonian Eagle sendiri sebenarnya kemarin tuh kita udah sempat ngegarap beberapa kali motor ini ya. Dan kebanyakan itu emang stylenya bobber yang ubahannya simple-simple nggak sampai potong sasis. Nah namun di PE kali ini bisa dibilang agak ribet cuy. Karena bagian sasisnya itu kita potong semua dan banyak bagian body-bodinya yang kita ganti. Spek standar motor ini dibekali dengan mesin 250 cc 2 silinder. Kalau dilihat harganya, motor ini sekarang udah dijual dengan harga 40 jutaan. Dengan harga segitu menurut gue motor ini adalah salah satu motor yang pas buat dijadiin bahan motor custom buat kalian yang mau main di cc 250-an. Oke, kita lanjut ngomongin konsepnya ya. Secara keseluruhan motor ini bakal kita buat lebih ceper dan lebih padat dengan mengganti bagian kaki-kaki yang lebih besar. Lalu kalau untuk bagian bodinya ini kita ganti semua, dan untuk bagian joknya ini bakal kita buat single seat atau nggak bisa boncengan. Daripada gue ngomongin panjang lebar, mendingan sekarang langsung aja kita lihat proses pembuatannya yang dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Oke cuy, pertama yang kita lakukan adalah ngeset bagian rodanya nih cuy. Nah untuk bannya sendiri ini kita memilih ban tipe aspal ya, bukan tipe dual purpose seperti biasanya karena ini genrenya bukan tracker. Dan langsung aja kita set dulu yang bagian belakang. Untuk yang bagian depan atau roda depannya, ini sebelum kita pasang roda depannya, kita ganti dulu untuk bagian shockbreaker ya. Karena yang sebelumnya itu kan modelnya teleskopik, ini sekarang kita mau ganti jadi model upside down. Nah ini shockbreaker aslinya cuy. Nah ini model teleskopik gitu kan namanya. Ini kita copot, mau kita ganti dengan model upside down kayak gini nih. Ini contoh aja ya, upside down tuh jadi dia bisa dibilang kayak kebalik. Kalau ini kan asnya di atas, ini jadinya asnya di bawah, tabungnya di atas. Jadi kelihatan lebih gede dan kelihatan lebih keker gitu. Sebenarnya kemarin tuh kita udah pasangin shockbreaker USD yang baru gitu ya di motornya. Cuman ketika udah selesai dipasang, ban depannya itu nggak bisa masuk karena si batangan shockbreaker itu kurang lebar cuy. Jadi mau nggak mau kita harus bikinin segitiga baru supaya shockbreaker itu jadi makin lebar, bannya bisa masuk. Ini motornya sekarang kondisinya udah kita ganti untuk bagian velg, bagian cangkang tangki juga udah jadi, dan ini baru bagian atasnya aja atau bagian cangkangnya aja. Kita bakal lanjutin lagi ngerjain bagian bawah tangki ini ketika sasisnya udah beres. Jadi sekarang kita mulai masuk ke perombakan sasis ya. Nah bagian sasis yang mau kita potong atau kita buang itu adalah bagian yang ini cuy. Karena kalau dilihat dari desainnya itu bagian shockbreaker ini dan sasis ini kan hampir rata ya. Terus bagian box filter ini juga harus kita lepas juga karena di dalam nanti bakal keisi cuman kayak aki doang, dan jadinya nanti karbu ini jadi cuman pakai yang filter yang kecil gitu. Ini bagian sasis sekarang udah dibikin turun ke bawah, dan ini soknya juga udah diganti pakai yang nanti kita bakal pakai seterusnya gitu ya. Oke, setelah selesai konstruksi dasar bagian sasis, kita masuk ke bagian tangki. Harusnya sih tinggal bikin tangki bagian bawahnya doang gitu kan, karena tangkinya ini kemarin udah kita kejar duluan, udah kita bikin cangkangnya duluan gitu. Tapi ternyata setelah dipasang di motornya
banyak sih kekurangannya ya. Mulai dari dimensinya yang ternyata masih agak kegedean, terus bagian sudut-sudutnya yang menurut gue masih kurang R gitu kan. R tuh maksudnya radius ya, atau apa, bulat lah gitu, kurang melengkung gitu kan. Ya intinya sih sekarang bagian tangkinya harus kita bongkar lagi, harus kita sesuaiin lagi. Jadi ya sebenarnya agak percuma sih kemarin kita ngejar bikin tangki duluan, ternyata sekarang harus dirombak lagi. Bagian tangkinya, bagian samping ini menurut gue terlalu lebar, jadi kita harus kecilin lagi. Ini nanti jadinya bakal di sini nih. Dan dari tengah ini bakal lebih turun, jadi nggak kelihatan kegedean lah. Terus di bagian belakangnya juga nanti ini mau kita kecilin. Ini masih lebar banget, jadi nanti kita bakal kecilin biar pas sama frame-nya yang di sini, kecil juga. White snow, red sky, reach up so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Cold feet, dark rain, my blood in your frozen rain. Nah, ini tangkinya habis selesai kita revisi. Sekarang menurut gue lebih oke sih, karena bagian samping ini udah lebih bulat dan dimensinya jadi sedikit jadi lebih kecil, udah jadi lebih pas lah pokoknya. Ya. Sekarang bagian tangki yang kemarin sempat bikin gue pusing ya, mulai dari dimensinya yang ternyata kegedean gitu kan, terus dari waktu produksinya juga yang ngacak-ngacak timeline gitu. Sekarang tangkinya udah kelar. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu pembuatan jok. Nah, ini untuk joknya kita pakai bahan plat 2 mili, pakai yang agak tebal supaya nanti pas didudukin nggak meleot-meleot. Posisi jok udah beres. Ini bracketnya di bawah. Ini untuk sistem mekanisnya dilepas dari baut, pakai baut di bawah sini. Ini bisa dilepas nanti joknya. Tapi secara bentuk gue sih udah suka banget nih, karena nggak terlalu flat banget, rata gitu. Nih ada cekukan di pinggirnya sini. Terus nanti busanya juga nggak terlalu tebel. Sekarang kita masuk ke bagian spakbor belakang deh coy. Oke, ngomong agak teknis dikit nih. Jadi spakbor belakang ini kita pengen bikin posisinya itu serapat mungkin dengan roda belakang ya, dengan ban belakang. Untuk itu kita harus bikinin bracket baru. Cuma masalahnya adalah kalau untuk spakbor kebanyakan itu kan posisinya dia gantung. Jadi masih aman kan untuk si rodanya ini maju mundur. Nah, ini sekarang karena kita udah bikin rapet, jadi otomatis kalau rantainya di setel atau bannya itu maju mundur, spakbornya juga harus bisa ikut maju mundur. Ya, sekarang sudah 90% pengerjaan di bagian bodyworks ini. Jadi kita lanjut lagi untuk ngerjain bagian body samping dan swing arm. Karena swing arm ini gue ngerasa ada yang gimana gitu. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her will get to me. And if you're right, then you're in trouble, dear. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. Oh ya, bagian arm juga ini kita udah custom. Jadi bawaan aslinya itu kemarin kalau gue lihat kayaknya kekecilan gitu kan. Jadi ini kita custom lagi. Walaupun ini tetap pakai bawaan aslinya, cuman kita bikin supaya lebih kelihatan keker aja sih. Akhirnya motor yang kita kerjain beberapa bulan ini udah kelar juga. Dan sekarang sih motornya kita trondolin semua, kita lepas semua bagian bodi-bodinya, karena kita bakal ngecat ulang motor ini, mulai dari sasisnya, bodi-bodinya gitu ya. Seperti apa hasil catnya nanti kita lihat sama-sama di akhir video ya, ketika motor ini udah jadi semua.
Ya. Gua sementara itu mau istirahat dulu. Itu dia proses pembuatannya yang dilakukan oleh tim Petros beberapa bulan lalu, yang sebenarnya motornya itu sempat tertunda beberapa minggu akibat pandemi COVID-19. Nah, sekarang motornya udah jadi, langsung aja kita lihat hasil akhirnya. Walaupun proses pembuatan motor ini udah gua jelasin di video tadi, tapi ada beberapa bagian di motor ini yang detail-detail ya, yang belum sempat gua jelasin ke kalian. Jadi langsung aja kita bahas. Buat kalian yang penasaran sama spesifikasi ban yang kita pakai di sini, nah ini kita pakai merek Shinko tipe SR777. Untuk ukurannya, yang depan ini 120/90 ring 18, sedangkan yang belakang 160/70 ring 17. Kalau untuk bagian velg, ini kita pakai depan dan belakang itu merek TK ya. Dan untuk ukurannya yang depan ini 3,5 inci ring 18, sedangkan yang belakang itu 5 inci ring 17. Lalu kalau untuk tromolnya, aslinya si Benelli ini velgnya velg model palang cuy. Nah ini kita udah ganti jari-jari dengan menggunakan tromol bawaan dari Yamaha Scorpio. Sedang untuk urusan suspensi, untuk yang depan ini kita udah ganti tipe upside down ya. Dan untuk segitiganya sendiri ini kita juga udah ganti, karena kalau pakai bawaan si shock breakernya ini, ban depan yang ukurannya udah besar ini nggak bisa masuk. Jadi kita harus bikinin segitiga baru yang ukurannya dilebarin dan lebih maju untuk dudukan shock breakernya. Supaya ketika motor ini diceperin, ban depannya itu nggak mentok sama oil cooler. Sedangkan untuk yang belakang, bagian swing arm, ini karena bannya udah gede, jadi kalau misalnya arm nggak kita gedein, arm standar itu bakal kelihatan kayak lidi gitu loh coy, tipis banget gitu. Jadi arm standar ini udah kita custom lagi, kita tambahin bagian bawahnya biar kelihatan makin kekar. Bagian shock breakernya ini kita udah ganti dengan produk aftermarket juga. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin paham ya, kalau posisi shock breaker itu miring banget kan. Nah otomatis pasti bakal timbul pertanyaan, ini shock breakernya bakal reboundnya bakal terlalu empuk nggak gitu kan. Karena prinsipnya shock breaker semakin dia miring itu rebound shocknya bakal keempukan gitu kan. Ini kita udah sesuaikan lagi karena sebenarnya untuk shock breaker belakang ini speknya kita naikin. Jadi bisa dibilang shock breaker belakang ini lebih keras daripada bawaan standar ya. Jadi walaupun posisinya miring, reboundnya tetap aman. Spesifik kalau kita ngomongin body-body ya, udah pasti bagian body standar tuh udah nggak ada yang kita pakai lagi dan kita ganti dengan body custom semua nih. Nah untuk bagian tangkinya sendiri, lebih spesifik ngomongin tangki, ini bisa dibilang bagian yang paling bikin gua puyeng ya kalau kalian tadi nonton proses pembuatannya. Dan sekarang gue puas banget dengan hasil akhirnya. Untuk tangki yang sekarang ini bisa menampung sekitar 12 literan. Sebenarnya sih bisa lebih banyak, cuman karena pas waktu kita bikin tangki ini ukurannya kita kecilin, jadi sekarang tuh bisa menampung sekitar 12 literan. Nah untuk detail-detail di tangkinya sendiri, untuk bagian tutup tangkinya ini kita pakein tutup tangki dari aftermarket. Nah untuk bagian joknya, seperti yang tadi kalian lihat ya, bahan dasarnya ini kita buat dari plat yang tebelnya 2 mm. Lalu kalau untuk bagian lapisan kulit luarnya ini kita pakai kulit sintetis. Kalau kalian lihat ini ada 2 motif ya. Nah yang gue suka dari jok ini pertama adalah di bagian bawahnya sebenarnya ini ada lampu stop lampnya. Jadi dia nyatu sama bagian joknya, dibikin simple banget. Lalu untuk joknya sendiri ini bisa disetel tinggi rendahnya. Ada 2 ukuran cuy. Kalau yang kalian lihat ini adalah ukuran jok yang paling tinggi. Ini bisa kita setel lebih turun lagi menyesuaikan riding posture yang paling nyaman sama ownernya. Dan karena bagian model joknya ini ngambang, di bagian bawah joknya ini bakal terekspos bagian sasis-sasisnya. Nah sebenarnya gue nggak suka, gue nggak pengen kelihatan sasisnya itu kelihatan nggak rapi gitu ya. Jadi kita bikinin lagi di sini cover di bagian bawah joknya. Turun dari bagian jok yaitu bodi samping nih cuy. Nah untuk bagian bodi sampingnya sebenarnya sih ketika jadi gitu ya, gue ngelihat bodi samping itu nggak ada masalah banget. Cuman gue ngerasa kayaknya bodi sampingnya terlalu polos. Akhirnya di akhir-akhir waktu perakitan ini gue putusin untuk nambahin plat emblem di bagian bodi samping. Ya, bagian lain di body-body yang gue belum jelasin saat proses pembuatan tadi adalah cover oil cooler. Nah, cover oil cooler ini kita bikin tujuannya untuk membuat kesan padat di motor ini khususnya di bagian bawah tangki gitu ya. Jadi biar kelihatan lebih keker lagi. Yang unik adalah cover oil cooler ini sekaligus untuk bracket bagian kunci kontak. Jadi kunci kontaknya itu ada di sebelah kiri cover oil cooler. Masuk ke bagian lampu-lampu, kalau kalian lihat untuk bagian headlampnya ini kita menggunakan produk aftermarket, ini udah LED, ukurannya 5,75 inch. Nah yang gue suka dari headlamp ini, dia ada bagian putih-putih, strip putih-putih gitu kan, dan itu adalah
lampu juga gitu ya, jadi bisa mengeluarkan cahaya. Lalu kalau untuk bagian lampu sennya kita pakai produk aftermarket yang udah LED juga, dan posisinya yang depan itu ada di atas cover oil cooler dan yang belakang dekat shock breaker belakang. Lalu kalau untuk stop lampnya tadi udah gue jelasin ya, posisinya ada di bawah jok. Sama seperti yang lampu sen dan lampu depan, untuk stop lampnya ini udah LED. Bagian terakhir seperti biasa yaitu bagian knalpot nih cuy. Nah, knalpot bawaan standarnya ini kita udah ganti semua dengan knalpot custom dari bahan stainless, mulai dari bagian pipa leher sampai bagian silencernya. Jadi ini udah anti karat. Kalau yang sekarang ini sebenarnya tetap satu-satu, cuman bagian silencernya itu salah satunya kita pindah ke kiri. Jadi kalau dilihat dari belakang tuh knalpotnya ada di sebelah kanan dan kiri gitu kan. Di bagian ujung silencernya ini gua tambahin exhaust tip ya, atau apa ya, silencer tip gitu lah. Ini bahannya besi, jadi beda sama si bagian silencernya yang stainless, dan bagian besinya ini atau bagian tipnya ini kita lapis chrome. Jadi biar kelihatan kontras antara material stainless dan material chrome besi. Tampilannya sih udah oke dengan pemasangan tip ini, tapi apakah suaranya juga udah oke? Langsung aja kita dengerin. Gue selalu suka sama suara knalpotnya si Benelli, mau knalpot standar, mau knalpot udah ubahan yang pakai silencer ataupun cuman pipa doang gitu ya kayak motor gue si Benny. Gue selalu suka karena emang suaranya itu stereo banget. Bahkan kalau di jalan tuh kedengeran kayak Moge 400 cc, dan ya memang itu salah satu keunggulan dari Benelli Patagonian Eagle ini. Suaranya oke. Ya ini pas kita mau test ride ternyata hujan cuy. Sekarang sih hujannya udah berhenti ya, tapi jalanannya becek. Tuh becek coy, waduh. Tadinya sih gue mau test ride yang agak jauhan gitu kan, kayak di episode kemarin waktu gue ngebahas Ninja gitu, biar looksnya juga keren gitu. Cuman dalam kondisi hujan-hujan, nggak hujan sih, becek ya maksud gue. Ini jadi agak ribet cuy, belum kamera gua, belum motornya yang jadi kotor, apalagi mau dibalikin ke customer-nya gitu kan. Jadi kayaknya gue bakal test ride di depan sini aja. Ya mohon maaf kalau footage-nya nggak bagus-bagus amat, tapi yang penting bisa kelihatan lah motornya ketika dipakai riding gitu kayak apa. Jangan lupa subscribe channel ini supaya gue tetap semangat bikin project motor custom. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Dan seperti biasa, langsung gue tutup. Gue Ateng cabut.